Mari kita petakan tata ruang kita. Apa yang dilakukan pendekatan dalam tata ruang kita? Pendekatannya politis. Apa yang salah dengan itu? Menurut saya kebijakan yang pasti tidak boleh dibawa dalam ketidakpastian. Artinya gini loh, tata ruang itu harus dirumuskan secara teknokratik, bukan dirumuskan secara politik. Oh, oke. Kalau dirumuskan secara teknokratik, maka sudah putuskanlah tata ruang ini siapa lembaga yang bisa merumuskan tata ruang itu secara baik. Kalau mau ditunjuk perguruan tinggi aja. Kalau mau ditunjuk badan riset aja. Nggak usah. Selama ini gimana? Ya kan diputuskan di DPR. Jadi pendekatannya politik. Politik dong. Bupati kalau di daerah ya, bupati mengajukan kepada DPRD melakukan pembahasan, kemudian nanti direkomendasikan ke gubernur. Oke. Nanti gubernur memberikan evaluasi. Oke. Kan seperti itu. Bayangin konsep tentang hidup manusia yang dilihat dari sudut pandang yang pasti. Sudut pandang pasti itu kan gini, pohon di bukit ditebang pasti longsor. Gunung digunduli mata air kering. Kan itu pasti. Tapi kan gini, Kang. Meskipun tadi diputuskan secara politis, tapi kan juga pertimbangan teknokratiknya juga kan ada. Apa yang salah selama ini dengan itu? Iya, pendekatan politis jauh lebih tinggi dari teknokratik. Karena begini loh, secara teknokratik ia diputuskan oleh lembaga-lembaga di kementerian, ya kan, di provinsi. Pertanyaannya, sejeli dan sedetil apa mengamati tata ruang dari seluruh Indonesia yang dibuat dalam spesifikasi khusus, artinya dibuat dalam zona. Makanya tata ruang itu kan tidak bisa dirumuskan per kabupaten kota. Tata ruang itu kalau mau dibikin per pulau. Dibikin dalam bentuk per pulau? Per pulau, satu tata ruang yang harus diputuskan nanti bersama. Per kabupaten kota gimana? Ini gunung, ini sungai, ini kabupaten di sini. Di sini diputuskan tata ruangnya begini. Di sini tata ruangnya begini. Bagaimana satu kabupaten yang berdekatan tata ruangnya berbeda? Kalau dibuat dalam contoh kasus dengan pendekatan ini atau cara pandang seorang Deddy Mulyadi ini, kita tidak perlu heran kalau Jakarta kebanjiran sebab ada situasi yang tidak pas mungkin di daerah yang lain ya? Ya karena misalnya Jakarta kebanjiran karena di puncak penuh dengan bangunan. Ya, orang puncak ngomong gini juga, iya saya cari duit dari mana? Kan nggak bisa ngasong, kan nggak bisa bikin villa. Harga tanah saya menjadi murah kalau hanya menjadi hutan. Kan problem juga. Anda tampaknya pengusung ekonomi hijau, tetapi saya pengen lihat dari sudut pandang yang selain dari hijau itu, bagaimana Anda bisa menyelesaikan diri agar kemudian tidak melulu menjaga lingkungan, tetapi juga pertumbuhan. Itu bisa dilihat ketika saya memimpin pertumbuhan ekonominya baik, industrinya tumbuh. Di Purwakarta. Coba jelasin dulu, Kang. Nah, kenapa? Ya tinggal kita membuat pemahaman begini deh, misalnya ketika bicara kawasan industri. Nah kan orang desa itu selalu berpikir kalau ada kawasan industri nggak boleh ada sawah, nggak boleh ada kebun, nggak boleh ada kolam. Kalau saya terbalik, sebuah kawasan industri itu harus terdiri dari sawah, kebun, dan kolam. Kan ada dalam sebuah wilayah itu tidak semuanya dibangun pabrik. Pabrik kan dibuat menjadi berjarak, seluruh lingkungannya dikelilingi oleh hutan, oleh kebun, oleh kolam. Masyarakat bisa berintegrasi. Masyarakat kan kalau kawasan industri tidak mungkin ngambil untung dari nanam padi kan. Nggak ada masalah dong masyarakat menjadi penyewa atau pengguna dari lahan padi itu. Masyarakat menggunakan jasa kolam itu, industri bisa tumbuh. Kan nggak ada problem. Nah kan yang salah ini kan pikiran. Kalau di pabrik modern nggak ada sawah. Itu yang Anda lakukan selama jadi bupati di Purwakarta? Iya, itu bisa dilihat dari apa yang regulasi yang saya buat. Coba, Kang, saya nggak apa-apa kok. Anda bisa gunakan forum ini untuk menunjukkan bagaimana Anda berprestasi. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Apa yang Anda lakukan di Purwakarta hingga kemudian Anda kok menjadi sangat fenomenal, setidaknya di kepala seorang Akbar Faisal gitu? Iya, fenomenalnya memang ada kontroversi ya. Ketika saya menganggap yang disebut pembangunan itu pembangunan berkarakter. Saya ini kan orang yang nggak bisa loh, bertuhan tuh nggak boleh dipisahkan dari pembangunan. Sehingga saya mengatakan Purwakarta berkarakter misalnya pada waktu. Yang disebut dengan karakter itu apa? Maka manusia itu harus terintegrasi secara sempurna dengan tanahnya, dengan airnya, dengan mataharinya, bahasa saya gitu. Nah itu kan ajaran leluhur papat kalima pancer ya. Trihite Karana kalau orang Bali kan. Nah kemudian dari situlah kita akan melahirkan sebuah konsepsi.
Misalnya bagaimana? Rumah dalam desain arsitektur yang harus kita bangun dalam ketinggian dari permukaan laut berapa, kemudian udaranya berapa derajat, maka rumah itu dibuat disesuaikan desain itu. Oh, dulu waktu Anda menjadi bupati merancang seperti Merancang itu sampai sekolah menghadapnya kemana, rumah menghadapnya kemana. Kalau dalam perspektif ya, aspek arsitektur Sunda yang harus menghadapnya ke utara dan selatan sebenarnya. Dan harus dibuat jendela di timur dan di barat. Untuk apa? Agar udara masuk ketika pagi dan udara masuk ketika sore. Maka dari situ apa yang akan didapat dari perspektif yang kita lakukan adalah efisiensi ekonomi. Bagaimana efisiensi? Kalau rumah-rumah, kalau kantor-kantor dengan udara yang relatif agak sejuk, dibikin menjadi tinggi, kemudian berjendela, maka tidak perlu ada pendingin ruangan kayak di Jakarta seperti sekarang. Oke. Logik. Kemudian tidak perlu ada siang hari, ada listrik kayak sekarang. Kalau dihitung, itu berapa kebutuhan birokrasi dari listrik itu, dari pendingin ruangan itu, biaya pemeliharaan, berapa? Itu kan bisa digunakan angka itu untuk pembangunan. Saya misalnya pendidikan berkarakter saya kembangkan begini. Loh, di kita ini kan ada kebodohan yang luar biasa. Bagaimana kebodohan? Di pendidikan, itu kan hanya dikenal dengan 3 pendidikan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Oke. Sekolahnya itu yang berkembang ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Kalau kita mau konsisten pada pendidikan dasar, bahwa pendidikan dasar itu 9 tahun, SD dan SMP nggak boleh terpisah dong. Harus satu kesatuan. Maka saya waktu itu membuat yang disebut dengan SD 9 tahun. SD 9 tahun saya buat, dari kelas 6 langsung naik ke kelas 7, ke 8, kelas 9 dalam sebuah komplek. Dan di situ banyak sekali hal yang saya buat kan. Sekolahnya berbasis pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup. Anak-anak tidak boleh jajan. Saya dihujat oleh para pedagang. Kenapa? Saya katakan anak-anak di sekolah jajan, bagaimana pendidikan bisa berkembang? Kalau pergi ke sekolah, maka dia harus jajan di sekolah. Terus letak dasar pendidikannya apa? Makanannya belum tentu berkualitas. Setiap hari biaya jajan lebih mahal daripada biaya iuran sekolah, walaupun sekolahnya gratis. Maka saya buat kebijakan adalah ke sekolah bawah rantang. Mungkin Pak Prabowo sekarang itu makan siang gratis. Nah, saya waktu itu membuat program ke sekolah bawah rantang. Anak-anak ke sekolah harus bawa makanan dari rumah yang dibuat oleh ibunya. Saya bikin lagi kebijakan yang pertamanya ribut, lama-lama menerima. Jam 6 pagi harus di kelas. 6 pagi. Jam 6 pagi harus di kelas. Nah, itu pertama orang menentang. Lama-lama orang menyadari ini Kang Didi benar. Kenapa? Ketika jam 6 pagi di kelas itu, kalaupun mereka di kota, paginya masih bersih udaranya, jalannya belum macet, mereka tidak ada yang kesiangan. Terus karena jam 6 pagi di kelas, anak-anak jam 5 harus bangun. Maka orang tuanya meminta anak-anaknya tidur jam 9, jam 8. Orang tuanya terbawa dalam ritme pendidikan anak-anaknya. Dia harus bangun juga, karena pagi-paginya ibunya harus masak. Dalam konteks angka itu, langkah Anda itu ketika kita bicarakan Purwakarta ya. Dalam konteks angka pembangunan itu berbanding lurus nggak dengan pertumbuhan? Punya implikasi terhadap pertumbuhan, baik ekonomi, kemudian kesehatan masyarakat, dan kemudian juga pendidikan. Ya, saya bertanya seperti ini karena begini kan. Tinggal lihat data dong. Ya, makanya maksud saya adalah semakin unik bagi saya Anda itu karena Anda bahkan berani sampai pada detil seperti itu ya. Saya sampai pada detil sama dokter loh. Saya sampai pada sebelum ada sistem aplikasi saya sekarang, kayak sekarang, tuh saya sudah bikin aplikasi Semar, yaitu warga bisa mengakses lewat aplikasi, kemudian daftar dokter dengan ambulan ke rumah. Oke. Nah, saya punya logika waktu itu, cuman kesininya nggak dikembangin. Saya itu satu desa itu ada satu dokter. Kemudian sistem penggajian dokternya yang saya gagas waktu itu adalah sistem penggajian bukan gajian tiap bulan kayak sekarang. Saya pengen gaji dokter diberikan berdasarkan angka tingkat kesehatan masyarakat yang semakin membaik. Misalnya gini, gaji dokter desa ya, ini gagasan mungkin nanti dikembangkan oleh ke depan. Gaji dokter desa misalnya gaji pertamanya taruhlah 5 juta. Terus kemudian di desa itu yang sakit 50 per bulan. Maka ketika yang sakitnya turun jadi 40, maka dia naik 10 juta.
Wow. Ketika turun jadi 30 naik 15 juta. Turun jadi 20 naik 20. Jadi remunerasinya itu berbasiskan pada kemampuan menekan. Nah, menekan itu, Iya, maka iya. nanti para dokter akan berpikir untuk bagaimana membangun masyarakat menjadi sehat. Ini bagus loh pikiran ini. Itu waktu Anda di Karawang itu Di benar-benar Purwakarta dilakukan. saya terapin di beberapa desa. Tidak hanya sebagai sebuah gagasan kan? Tidak pernah diterapin di beberapa desa. Terus kenapa nggak lanjut? Ya kan gagasan seperti ini belum tentu orang mau melaksanakan berikutnya. Nah, kenapa bagi saya yang harus dilakukan kita ini apa sih? Membangun semakin banyak rumah sakit, semakin banyak peralatan teknologi kedokteran, Ya. atau membuat rakyat menjadi sehat. Kalau ingin membuat rakyat jadi sehat kan gampang. Bagaimana rakyat dulu disadarkan, bagaimana dia pola makan, pola tidur, pola olahraga, kemudian sanitasi lingkungannya, kan itu, dan itu tugas dokter. Nah, hari ini kan pun mohon maaf ya, dokter secara umum justru kan meningkat pendapatannya seiring dengan jumlah yang sakit semakin banyak. Betul juga sih. Oke. Gitu loh. Nah, kan kalau semua orang berpikir seperti itu, dilakukan, negeri ini maju kok. Dan kemajuan negara itu dimulai dari desa. Oke. Saya sudah membiarkan Anda tadi bicara banyak dan sejujurnya saya sampai lupa saya mau bawa kemana tadi. Masih tata ruang, Iya. dampak pada ekonomi. Tapi menurut saya sebenarnya ya sekali lagi mungkin saya memuji Anda dan Anda layak mendapatkan pujian itu, Kang Deddy. Anda ternyata sangat detail sekali hingga sampai mampu menghitung dan membuat prognosa ya kalau kita bicara dalam hal angka ya. Oke, saya menyimpan beberapa pertanyaan yang lain yang akan lari ke situ. Saya mau bertanya begini. Itu tadi yang saya katakan. Anda saya dengar. Semoga saya benar-benar jangan sampai keliru saya. Bisa malu saya nantinya. Anda sudah mendapatkan rekomendasi untuk maju sebagai gubernur. Soal rekomendasinya kita abaikan dulu. Ya. Tetapi saya mau katakan gini. Menurut Anda, apakah Anda layak untuk memimpin Jawa Barat dengan seluruh kegilaan Anda itu? Ya ternyata orang yang menyukai kegilaan makin banyak. Karena kan kalau mau jujur-jujuran, tingkat respon publik, taruhlah ukurannya media sosial ditambah media riset. Misalnya media sosial bisa dilihat dong hari ini bagaimana publik merespon apa yang saya gagas gitu. Nah kemudian media riset ya survei misalnya kan menunjukkan angka grafik kenaikan elektability dalam posisi loh tidak punya jabatan gitu kan. Bisa menyentuh angka survei hari ini karena kita bukan incumbent ya. Angka kisaran 27 sampai 30 sudah lumayan untuk ukuran masyarakat Jawa Barat. Gitu loh, yang sangat luas. Nah, tadi bicara persoalan ya partai saya yakin betul Pak Prabowo punya pertimbangan demi kemajuan rakyat Jawa Barat. Saya yakin betul itu. Nah, bagaimana tidak sebuah provinsi yang selalu dideklarasikan provinsi religius, rakyatnya sangat agamis, ternyata di data penggemar pinjol paling tinggi. Ya, bahasa kami di sini bukan penggemar, korban pinjol paling tinggi. Ya digemari dulu kemudian jadi korban. Bukan hanya pinjol loh. Ya. Yang lebih dahsyat lagi adalah bank emok dan bank keliling. Dan itu yang saya dapatkan dalam setiap hari ketika saya keliling. Itu bank emok dan bank keliling setiap hari. Tukang lotek punya jualan 500.000 misalnya atau 200.000, dia harus nyetor bank keliling per hari 50.000. Gimana bisa maju? Kalau bank keliling tuh bayarannya tiap hari. Ya. Kalau bank emok mingguan. Nah, kemudian kalau tadi ditanya, kenapa sampai detil? Saya ini kan aktivis. Asalnya, aktivis tuh dari mulai punya gagasan, Ya. ngonsep surat, ngetik surat, motokopi, sampai ngebagiin kan dulu dilatihnya. Sehingga saya ketika jadi bupati, saya tuh sering melakukan sesuatu. Saya punya gagasan, saya ketik sendiri gagasannya. Kemudian saya minta untuk para kepala dinas memparafnya. Itu sering saya lakukan karena itu bagian dari bagaimana kita melakukan percepatan. Nah di kita ini kan masih kekuatan power pemimpin tuh masih sangat besar dibanding sistem. Setuju. Karena sehingga kemajuan sebuah daerah itu terlalu tergantung pada kemajuan cara berpikir pemimpinnya. Ini yang bahaya. Betul. Ini yang bahaya di era demokrasi ini kan tidak semua daerah wilayah mendapatkan pemimpin sesuai dengan harapan kan. Iya. Nah, ini yang sering terjadi dalam lingkup kita sehingga
Kalau bicara perspektif hari ini ya saya tinggal menunggu rekomendasi tertulis kan. Kalau dari aspek-aspek yang bersifat lisan supporting kan sering dilakukan oleh kawan-kawan di DPP Partai Gerindra. Secara politis partai apa saja yang potensial bersama dengan Anda nanti? Kalau menurut saya sih di Jawa Barat itu cair ya. Cair. Apakah konsepnya akan tetap Kim, ya kan, Koalisi Indonesia Maju, atau tidak linear dengan Kim, nggak ada problem apapun di Jabar. Lembaga saya di sini Kang bernama Negara Institute itu membuat sebuah platform pemenangan pilkada bernama Patra Data. Anda sudah lihat tadi. Tapi yang saya mau katakan begini, bukan cuma saya kayaknya, semua orang terutama dalam konteks lebih besar bernama Pilpres misalnya, itu faktor Jawa Barat itu menjadi sangat dominan sekali. Penduduknya terlalu besar, luar biasa gitu, 40 juta pemilihnya segala macam gitu. Maka kemudian untuk pilkada yang akan datang ini, saya bicara pilkada nih, pilkada yang akan datang ini tampaknya fokus banyak orang akan lari ke Jawa Barat, termasuk kami di sini. Oke, ada beberapa nama di situ, ada namanya Kang Deddy, mantan gubernurnya juga, Emily gitu ya. Tetapi saya coba ingin menyampaikan sedikit soal nama. Kita bicara tentang Jawa Barat hari ini. Saya melakukan beberapa riset di sini dan muncullah sebuah keluhan dari beberapa orang yang mengatakan gini. Ini Jawa Barat penyangga kota Jakarta Utama karena bertetangga, tapi kok selalu fokus pada pangan tok gitu loh. Hingga kemudian terlihat juga pada angka yang kami punya, tingkat pengangguran di Jawa Barat itu nomor urut ketiga secara nasional. Coba lihat. Jawa Barat itu 6,91% tingkat penganggurannya nih. Pengangguran terbuka lagi. Kalau dalam jumlah itu besar sekali loh Kang. Iya. Pertanyaannya dalam bahasa yang sederhana, apa bacaan Anda menyangkut Jawa Barat per kemarin dan kemudian Anda mau kemana ke masa depan? Iya, yang pertama kalau bicara persoalan industri, bicara persoalan pangan, bicara persoalan lingkungan hidup menyangkut hutan, ini kan saya katakan dari awal kita salah dalam memetakan yang disebut dengan tata ruang. Ya kan? Karena tata ruang disusun oleh setiap orang yang punya kepentingan sehingga tata ruang itu menjadi berantakan. Karena menjadi berantakan, apa sih yang menjadi problem orang berlomba membuat daerahnya yang disebut ekonomi itu tidak bersiklus pada alam, pada hutan, pada sumber air. Kenapa berlomba itu? Karena dalam postur anggarannya salah. Postur anggaran gimana? Sebuah daerah ingin kaya maka harus menambang. Sebuah daerah ingin kaya maka harus jadi industri. Semua daerah kaya harus jadi pusat kota yang banyak hotelnya. Kan seperti itu perspektifnya. Disitulah letak keadilan seorang pemimpin dalam membaca wilayah. Bagaimana? Semestinya kan penyusuran anggaran itu dipetakan berdasarkan kebutuhan warga. Kemudian begini, hujan itu tetap awannya kan dari gunung. Kemudian turun di pertengahan, nanti dibawa ke laut. Kan dalam sistem anggaran kan harus dirubah seperti itu. Nah, daerah industri, daerah perdagangan, daerah apapun yang menghasilkan aspek-aspek ekonomi melahirkan pajak besar, tetap harus ditarik ke atas, kemudian dipetakan bagaimana resiko yang terjadi, maka di sini pajak untuk resikonya harus tinggi. Kemudian bagaimana yang nyumbang air Anda sehingga Anda menjadi wilayah industri, maka uangnya harus digeser juga ke gunung. Kalau seperti itu, orang juga akan bangga suatu saat. Wilayah saya nggak usah jadi pabrik dong. Tetap aja dari mata air. Kenapa? Kita dapat loh kompensasi uang yang lahir dari mempertahankan mata air. Dan itu bisa dikapitalisasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Jadi sebuah kekuatan ekonomi. Nah, problem yang ada di kita, terutama di Jabar hari ini bagaimana? Anggaran tidak dibangun dalam basis itu. Anggaran dibangun berdasarkan kepentingan. Di Jawa Barat? Iya dong. Ada kepentingan misalnya anggota DPR dalam DPRD provinsi dalam memetakan anggaran itu bisa kejadian dana aspirasi lah istilahnya kan, atau pokir istilahnya. Tidak berarti bahwa uang yang pokirnya di dapil dia bisa lahir ke dapil dia, itu bisa digeser ke dapil lain. Itu penyakit lama itu. Itu kan problem yang harus diberesin loh. Bagaimana dia mewakili sebuah wilayah tetapi aspirasinya geser. Belum lagi pengambilan keputusannya yang kurang tepat dari sisi aspek-aspek eksekutif. Yang lebih besar lagi porsinya. Kan semakin melahirkan ketidakadilan. Nah, sehingga orang desa merasa dia tidak mendapat apapun dari progres ini. Nah,
Kalau perspektifnya itu bagaimana? Nah, saya tukang riset. Riset saya itu kan bukan kayak abang pakai digital. Saya ini kan suka naik motor, lihat. Saya lihat motor yang keluar dari kawasan industri. Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Jumlahnya banyak banget. Iya. Tapi motornya, nomornya semuanya Jogja, Semarang. Artinya bahwa betul kalau pengangguran tinggi karena hamparan kawasan industri yang kerjanya bukan orang situ. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah pada pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan apa? Sekolah yang dibangun tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan industri. Sehingga saya ini pernah melakukan itu, Bang. Saya misalnya melihat kok nggak ada manajer sih yang lahir dari dekat pabrik sini. Ya paling jadi cleaning service atau hanya menjadi tenaga kasar. Kemudian saya punya gagasan tuh waktu itu. Udah deh, saya mau bikin sekolah manajer. Bagaimana pada sekolah manajer? Ini ada Indorama itu punya diploma 3 untuk politeknik. Saya ngumumin deh, saya terima 300 siswa, anak-anak orang miskin yang di sekitar industri, saya sekolahkan di biaya pemerintah di diploma 3 ini. Masuk berhasil, hari ini sudah banyak yang ada yang jadi manajer di BUMN, di Pertamina, di Jepang. Itu berhasil. Cuman waktu itu saya berhenti jadi bupati, programnya tidak diteruskan karena ada yang melaporkan ke KPK korupsi katanya gitu. Itu kan aneh gitu loh. Aneh banget ya, tapi karena birokrat begitu dilaporin nggak mau lagi lah, takut gitu. Padahal nggak ada masalah apapun. Nah, kalau proses pendidikan ini dibangun di kawasan ini jurusan apa kemudian dibaca 50 tahun ke depan kawasan industri di Subang tuh apa kebutuhannya, di Kerawang apa kebutuhannya, di Bekasi apa kebutuhannya, Purwakarta apa kebutuhannya, Bogor apa kebutuhannya. Kemudian kita membangun sekolah itu diarahkan pada kebutuhan pemenuhan itu. Dan tidak harus seragam antar satu kabupaten. Oh iya, beda-beda. Dan bahkan saya lebih punya gagasan lebih gila lagi bahwa sekolah untuk sekolah kejuruan hanya 1 tahun, kelas 1 saja, kelas 2 dan kelas 3 harus sudah magang di industri. Nanti ketemu lagi kelulusan setelah selesai. Dan selamat, bukan kayak kemarin. Itu kan, busnya terbalik. Kan gitu. Nah itu kan jangan lagi harus selamat. Nah, ini problem. Nah, kenapa sih problem di kita ini nggak cepat tertangani? Karena semua orang berpikirnya di langit. Pemimpinnya hanya memberikan gagasan pada level gagasan. Tingkat teknisnya nggak ada yang ngelaksanain. Nah, orang Sunda itu manajemennya begini, kata orang Sunda. Nyangagogog, nyamantog. Maksudnya apa? Artinya, ya bicara ya mengerjakan. Baru bisa beres, Pak. Kata orang Sunda. Kata orang Sunda. Harusnya kan begitu ya? Harusnya begitu. Kalau kita hanya bicara saja, nggak dikerjakan. Hasil seminarnya bagus, rekomendasinya bagus, yang ngerjainnya nggak ada, nggak bisa, Pak. Kang, tadi itu pertanyaan saya adalah, apa catatan Anda menyangkut yang lalu itu? Apa yang Anda barusan sampaikan itu adalah jawaban dari pertanyaan saya tadi ya? Ya mungkin. Inilah kalau politisi ditanya kayak gitu. Tapi begitu benar loh, Kang. Saya itu apa namanya ya? Sebagai orang yang agak sering ke Jawa Barat ya. Iya. Saya bahkan sebenarnya ini saya juga warga Bogor sebenarnya. Iya. Saya punya tempat kecil di sana di Kabupaten Bogor itu. Saya berpikir bahwa sebenarnya Jawa Barat itu bisa jauh lebih dahsyat dibanding hari ini gitu ya. Dan ada koreksi. Sebenarnya punten ya, nama Jawa Barat itu dari sisi letak geografi hari ini menjadi tidak relevan. Nama ya. Dulu nama Jawa Barat itu diberikan ketika Banten itu Jawa Barat. Kan paling barat. Nah sekarang itu kan Banten sudah jadi provinsi Banten. Jadi Jawa Barat itu sekarang tuh Jawa 3/4 barat. Kira-kira namanya apa ya kalau harus Ya, diganti ya? Ini bercanda. Ya udah ya pusat Jawa kali ya. Oke, nah kita kembali ke Jawa Barat. Itu tadi yang saya sampaikan Kang bahwa ada banyak problem yang mungkin terlalu kecil. Contoh misalnya ya. Saya tuh sudah mulai nggak nyaman kalau ke Bandung misalnya. Kita bicara tentang kewilayahannya. Terlalu macetnya minta ampun gitu ya. So, dengan seluruh problem yang terjadi di Jawa Barat itu, kalau Anda jadi gubernur nantinya itu, coba sampaikan kepada kami. Begini, hari ini kan kita itu larut pada kembangan kita tentang infrastruktur. Kebanggaan infrastruktur kita kan tol.
Seolah-olah kemudian menjadi kebanggaan pemerintah di level di bawah presiden. Oke. Tapi dia lupa bahwa tol itu investasi swasta, gitu kan? Kita jangan berkutat pada kebanggaan ini dong. Setelah tol mau apa? Kan harusnya setelah tol jalan nasionalnya harus oke. Setelah tol jalan provinsinya harus oke. Setelah tol jalan kabupatennya harus oke. Setelah tol jalan desanya harus oke. Yang terjadi adalah perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesat tidak diimbangi dengan inovasi daerah-daerah untuk membangun jaringan infrastruktur lanjutan. Sehingga kalau begitu tol turun ya macet. Karena kan tolnya berubah makin banyak, tapi jalan kabupatennya, jalan provinsinya tidak berubah. Pajaknya tetap ditarik. Nah, dalam perspektif ini negara harus mulai transparan dong. Harus transparan begini. Ketika mungut pajak dari kendaraan, itu kan nyumbang banyak tuh duitnya. Itu harus mulai dijelasin. Duitnya harus 100% untuk infrastruktur lagi, untuk jalan lagi. Nggak boleh digunakan untuk yang lain. Kenapa? Karena ini jasa terhadap mereka yang bayar pajak di jalan. Nah itu, nah kemudian yang berikutnya transportasi publiknya. Kalau bicara Kota Bandung kan tidak, mohon maaf ya, kan tidak terlalu ada terobosan tentang transportasi publik. Enggak ada terobosan. Ya tidak terlalu ada terobosan. Ya. Bukan nggak ya. ada ya. Beda ya. Tidak terlalu ada. Tidak terlalu ada dengan tidak ada itu. Iya. Ya, oke. Kan tidak ada. Kan dari dulu sampai sekarang kan transportasi publiknya itu juga. Oh, saya pernah mengundang Kang Emil ke sini, teman kita Ridwan Kamil. Iya. Senior saya. Ya. Ya kan? Dia katakan begini, mengeluhkan bahwa pemerintah pusat itu tidak cukup fair terhadap Jawa Barat dalam hal distribusi keuangan yang menjadi hak dari daerah. Dengan mempertimbangkan jumlah penduduk itu, jumlah yang diterima Jawa Barat itu jauh lebih kecil misalnya dibanding Jawa Timur. Karena basisnya kabupaten nih. Iya. Jumlah kabupaten di Jawa Timur itu 30 sekian gitu ya. Hampir 40 kalau nggak salah. Jawa Barat berapa tuh? Jawa Barat 27 kabupaten kota. Nah, dengan itu kemudian jumlah atau anggaran yang diterima oleh Jawa Barat dari pemerintah pusat dengan basis daerah itu tadi menjadi lebih kecil. Oke. Kalau Anda jadi gubernur misalnya gitu ya. Kan problem itu akan sama Anda hadapi juga nantinya. Saya bukan itu esensinya. Okay. Itu kan itu bisa ditagih jumlahnya seiring dengan pemekaran kabupaten kota dong. Oke. Kalau kabupaten, cuman di pemekaran kabupaten kota juga dulu menurut saya ada yang tidak tepat, harus dikoreksi. Ini dari sini dulu. Misalnya begini, kita bicara dari selatan. Selatan misalnya Kota Banjar jadi kota. Sekarang belum ya? Masih, udah kota-kota Madia. Oke. Itu kan pecahan dari Kabupaten Ciamis yang dulu bersatu dengan Pangandaran. Ya. Kan kalau dalam perspektif saya, sudut pandang pembangunan, semestinya jangan jadi kota, udah aja bikin kabupaten dengan jumlah kecamatan sekian. Kan akhirnya tetap kecil. Setelah itu bikinlah Kabupaten Pangandaran kan. Terus kemudian Tasik ada kotanya. Kan kecil. Kenapa tidak Kabupaten Tasik dibagi dua? Oke. Turun lagi ke Cirebon. Cirebon ada kotanya. Padahal Kabupaten Cirebon kegedean. Oke. Padahal kalau itu dibuka lebih besar lagi kan lain ceritanya. Oke. Kemudian turun lagi ke Cimahi. Cimahi kota lagi. Kecil banget. Setelah itu kota Sukabumi. Kecil banget. Nah, perspektif pemekaran wilayah, pendekatan kota, itu tidak bisa melahirkan keadilan wilayah. Karena justru uang hanya berputar pada wilayah yang sangat sekupnya kecil. Sedangkan kebutuhan kabupaten yang orang Jampang Kulon, orang Surade, Ujung Genteng, itu tidak terpenuhi. Sehingga pertama yang dilakukan adalah pemekaran wilayah. Saya setuju. Untuk apa? Agar distribusi alokasi pemerintah semakin bertambah. Karena problem Jawa Barat itu adalah penduduknya besar, wilayahnya besar, tapi jumlah kabupaten kotanya sedikit. Yang lain di era Pak Harto banyak. Ya. Nah, yang kedua adalah seberapa besar pun anggaran yang kita miliki, kalau tidak dibuat rancangan pembangunan yang memadai, nggak ada arti kalau uangnya hanya dihabisin untuk seminar. Ini serius ini, entar dulu. Apa Anda ingin mengatakan apa sih pada bagian ini sebenarnya? Ya kan kebanyakan dana-dana pemerintah itu kan digunakan hanya kegiatan rutin. Oke. Kan kebanyakan pembangunan itu infrastruktur wilayah tidak menjadi fokus utama kan. Kan kebanyakan lebih banyak pada kegiatan, semua kegiatan saya lihat itu berbasis hotel.
Pertemuan petani di hotel, penanganan kemiskinan di hotel, pengembangan keluarga berencana semua di hotel, semuanya isinya rapat. Seberapa banyak pun anggaran yang kita miliki kalau dibuat seperti itu tidak bisa. Nah, bagaimana? Loh, gubernur itu punya otoritas untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran kabupaten kota. Dia punya kewenangan itu. Kewenangan itu. Oke. Kan gampang. Gubernur punya otoritas. Kalau nyusun APBD, bupatinya panggil. Kepala dinasnya panggil. Paparan dong. Lu mau bikin apa nanti? Kita sodorin data. Di kabupaten kamu tuh SD-nya roboh. Jalan kampungnya jelek-jelek. Bangunan irigasinya rusak. Puskesmasnya, peralatannya sudah tidak memadai. Mobil ambulannya mogok terus. Ini kebutuhan publik, listriknya belum terjangkau 100%. Yang punya MCK masih sedikit, masih ada yang BAB di depan rumah. Maka begini, saya ingin kabupaten Anda semua anggaran difokuskan ke itu tahun ini. Kan bisa dong difokus itu. Sisanya kita kirim. Bentuknya ini. Selesai, Pak. Saya katakan, saya sanggup ngeberes ini hanya dalam waktu 3 tahun. Apa yang Anda selesaikan dalam 3 tahun? Infrastruktur rapi. Urusan warga yang tidak punya MCK beres. Puskesmas bosnya nanti rapi. Nggak akan ada lagi nanti orang Sukabumi, orang Kuningan harus ngantri di Hasan Sadikin 6 bulan untuk nunggu operasi. Wow. Kan problem orang Jawa Barat, penduduknya banyak, rumah sakit andalannya Hasan Sadikin 1 di Bandung. Mau operasi ngantri 8 bulan, 10 bulan, saking panjangnya. Itu kan bisa dibikin solusi. Nggak usah lagi provinsi pengen tampil, punya kelembagaan sendiri. Nggak usah. Rumah sakit ini saya akan bikin ruangan khusus untuk paru-paru di kabupaten ini. Kabupaten ini untuk jantung. Kabupaten ini bedah syaraf. Kabupaten ini nih. Dalam 5 tahun ke depan, mana anak-anak Jawa Barat yang harus saya sekolahkan kedokteran spesialisasi untuk jurusan-jurusan yang tidak ada di Jawa Barat di rumah sakit. Saya penuhin. Selesai, Pak. Uang negara cukup, saya sudah tahu itu jumlahnya. Dan itu cukup 3 tahun. Cukup 3. Ada bagian yang harus saya ajak Anda diskusi. Bahwa selama ini pemimpin daerah atau calon pemimpin daerah itu kalau bicara di kepalanya itu, di memorinya itu adalah bahwa saya akan mengoptimalkan dana negara yang berasal dari pusat itu untuk dipakai di daerah. Itu tidak salah. Tidak salah. Tapi jarang sekali pemimpin wilayah yang saya ajak bicara yang mengatakan begini, saya pengen daerah saya itu mulai menghilangkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Dalam hal ini PAD katakanlah. Pernah waktu saya di Komisi 2 dulu, itu kami mengundang banyak kepala daerah, bupati maksud saya. Wah, gagah tuh bicaranya itu. Oke. Mengatakan gini, kami mampu mengembangkan daerah kami. Caranya bagaimana, Pak? Oh, pariwisata misalnya, kami bangun kolam renang. Saya tanya, Bapak biasa nggak jalan-jalan ke Pondok Indah? Semua rumah di sana punya kolam renang. Tapi ada satu bagian yang membuat mereka itu jadi kacau balau waktu itu. Adalah ketika saya tanya, berapa PAD daerah Anda? Dari total berapa APBN Anda, APBD Anda, berapa PAD Anda? Kan kita bisa lihat di situ kan, kemampuan dia untuk mendevelop diri, untuk menaikkan pendapatan daerah sendiri. Yang saya tangkap tadi, Kang Deddy itu masih bicara tentang bagaimana optimalisasi dari dana daerah. Belum, saya pengen mengelaborasi bagaimana Anda mengembangkan daerah Anda untuk menghasilkan uang sendiri. Perspektifnya begini sebenarnya, menghasilkan uang sendiri itu bisa dihasilkan dengan gini, tidak dulu bicara investasi, karena pemerintah itu secara umum teorinya saja berinvestasi. Karena pada ujungnya ketika jadi BUMD nggak berkembang. Ya kan, gubernurnya boleh cerdas, pelaksana teknisnya belum tentu bisa. Ya, setuju. Gitu loh. Nah, kalau saya sih sederhana cara berpikirnya. Saya selalu ingin mulai dari desa. Indonesia pengen maju, Jawa Barat pengen maju, gampang. Bagaimana? Gimana kalau dana bagi hasil pajak itu desa ada alokasi? Selama ini belum? Nggak ada. Oke. Desa ini industri. Dari pabrik yang ada di desa ini menghasilkan 100 miliar per tahun. Dia kan hanya dapat apa? Hanya dapat pencemaran aja. Kan? Terus kepala desa akhirnya bikin proposal. Kalau nggak dikasih marah ke pabriknya. Nah, kemudian kita berbuat dosa dong sama pabrik itu. Udah bayar pajak, dipintain CSR, habis itu dipintain proposal,
digetokin. Kan dosa tuh. Habis itu infrastruktur menuju wilayah itu masih buruk. Kan itu problem. Nah, kalau saya sih gampang kalau Indonesia ingin maju, Jawa Barat ingin maju itu. Udah 100 miliar, udah deh untuk 5 tahun ke depan 5% bagi hasil. Setelah itu nggak usah dikasih lagi juga bisa. Kalau dari 500 miliar, dari 100 miliar itu 5%, berarti dia dapat 5 miliar dong. Kalau desa dapat 5 miliar, cukup 3 tahun ngebangun tuh. Bisa dioptimalkan diri ya. Setelah itu uangnya jadi investasi. Mau diinvestasi di mana desa terserah. Mau misalnya Pemda Jabar kan punya bank, dikelola di situ. Kemudian nanti uangnya berputar di situ kan. Kredit masyarakat berputar di situ, maju kok. Ini bisa kok. Jadi sebenarnya bisa dilakukan. Jadi kedepannya nggak usah lagi dibagi, dia sudah punya dana investasi yang dikelola oleh perbankan yang setiap tahun ketika RUPS misalnya dia dapat dividennya di sekitar 15%. Kan desa punya tabungan dalam bentuk investasi 30 miliar, dia dapat dividen 15%, kan udah bisa ngebangun sendiri. Apalagi kan ada dana desa yang taruhlah misalnya dana desa di stop, dia udah bisa bangun. Anda yakin itu? Yakin kalau bisa melaksanakan. Kan negara lain, Cina melakukan itu. Apalagi Jawa Barat, itu kan salah satu basis industri juga kan sebenarnya. Industri, nggak ada problem tentang itu. Nah, problem kita hari ini kan di pengelolaan itu. Eksekutornya. Iya, kita kan menjadi bias. Misalnya ketika ditarik, semua pajak kan ditarik tuh. Apalagi yang lebih lucu lagi, misalnya perusahaannya di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di DKI. Karena kantor pusatnya di DKI. Kan problem juga. Ini kan problem di kita. Makanya Jakarta dapat banyak karena hampir semua perusahaan raksasa kantor pusatnya di Jakarta. Ada punya catatan nggak Jawa Barat kehilangan pemasukan dari sektor yang Anda barusan ngomong itu berapa besar? Ya, menurut saya agak besar ya. Besar ya? Itu bisa lebih dari 300-an. Ya, hitung aja perusahaan yang ada di Jawa Barat, kemudian kantor pusatnya di Jakarta ada berapa, bayar pajaknya berapa, kemudian bagi hasilnya misalnya 12%. Kan lari di sini. Betul. Ada kritikan yang diajukan kepada Anda, Kang Deddy, dengan seluruh sikap revolusioner Anda itu. Iya. Dalam hal memimpin Purwakarta ya. Saya mengatakan begini. Iya, dia bisa ngurus Purwakarta, tapi itu kan hanya satu kabupaten. Ini Jawa Barat, Cing. Luas sekali jumlah penduduknya paling banyak, meskipun kabupatennya 27 atau 29. Anda bisa menjawab pertanyaan seperti ini nggak? Memimpin Jawa Barat lebih mudah dibanding memimpin Purwakarta. Bagaimana logikanya? Pertama, Purwakarta anggarannya kecil. Oke. Ya kan? Ruas wilayahnya kecil. Kan lebih sulit mengembangkannya. Potensinya tidak sebagus dan sehebat kabupaten lain. Kemudian memimpin Jawa Barat itu kan tinggal mengorkestrasi para bupati wali kota. Kan seluruh kewenangannya ada di bupati wali kota sebenarnya pembangunan ini. Tugas gubernur itu kan hanya mengorkestrasi ya. Dia mewakili pemerintah pusat untuk mengorkestrasi itu. Makanya pendekatannya yang tadi itu kan tinggal dipetakan dalam setiap waktu kita bicara arahnya seperti ini, diorkestrasi. Nah, para bupati wali kota mau nurut sama gubernur, ya nurut dong. Nurutnya bagaimana? Kalau dikasih anggaran, jelas arahnya, tujuannya mana nggak berbondong-bondong. Kenapa hari ini, gitu loh, para bupati wali kota itu nggak begitu nurut dalam tanda kutip ya? Bukan hanya persoalan perbedaan partai. Karena apa? Karena dapat alokasinya juga susah. Tetap aja deket-deket tapi nggak dapet. Itu problem. Ntar dulu. Itu kan sudah ada formulanya kan? Loh, formulanya bagaimana? Standarisasi formulanya tidak ada. Enggak, maksud saya gini, katakanlah misalnya, saya gubernur ya, ya gubernur, ini kabupaten, bupati A, B, C, D, ada wilayahnya, jumlah penduduknya. Ada formula yang diatur oleh undang-undang, misalnya bagi hasil pajak kendaraan bermotor itu ada undang-undang yang ngaturnya, pajak air permukaan ada undang-undang yang ngaturnya. Tetapi mengenai bantuan keuangan gubernur, menjadi otoritas gubernur dan DPR. Dan itu besar? Besar banget. Itu saya katakan, itu Purwakarta pernah tidak mendapat sama sekali 0. Di masanya siapa tuh? Yang sekarang pernah. Yang zaman saya dulu pernah, sampai saya marah baru dapat. Zaman siapa sih? Saya dulu zaman Pak Her. Nah, tapi waktu itu otoritasnya dipegang betul DPR. Setelah saya datang ke DPR baru dikasih. Zaman sekarang juga ada, pernah. Nggak dapat itu di tahun, nggak tahu tahun kemarin kalau nggak salah. Waktu Kang Emil? Iya. Apa masalahnya? Nggak tahu.
Masa sih Anda tidak dapat sama sekali? Biasanya Saya dapat berapa? Bupatinya yang lain, bukan saya. Ya, biasanya dapat berapa? Ya, tidak ada standarnya. Itu bisa bantuannya numpuk di satu kabupaten bisa 400 miliar. Sendiri. Satu kabupaten. Kenapa 400 miliar di situ? Karena ada anggota DPR yang menjadi banggar. Oh, berarti kan itu bukan karena gubernurnya, Kang Deddy. Tapi ya kan SK-nya SK gubernur. Artinya dia bisa menolak ketika Bisa dong. dikondisikan oleh anggota DPR. Kenapa terjadi itu? Karena tidak dibikin standarisasi. SOP-nya nggak dibuat. Kalau dibuat SOP-nya bahwa bantuan gubernur itu adalah persyaratannya A, B, C, D, maka besarannya dibuat berdasarkan jumlah wilayah, kemudian jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan infrastruktur yang masih buruk. Itu bisa. Kan ini enggak, ini berdasarkan aspirasi saja. Dan tergantung bandarnya ada di mana. Ya. Kan kalau situasi ini kan bukan cuma di sana terjadi, di sini juga Di mana-mana. Di pusat juga terjadi kan Iya, gitu. kan itu harus dikoreksi. Ya, oke. Agar melahirkan keadilan. Ya, tapi kan setidaknya saya merasa nyaman dan senang karena orang yang saya katakanlah misalnya Anda menjadi gubernur, saya yakin bahwa Anda bisa melakukannya karena sebab Anda paham masalahnya kan gitu. Iya.